Coba deh, pernah nggak sih ngerasa ada sedikit jarak antara siapa diri kita yang sebenarnya dengan siapa diri kita yang kita tunjukkan ke dunia? Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal kejujuran yang paling sunyi, tapi juga mungkin yang paling sulit. Jujur sama diri sendiri. Ini bukan soal ngakuin dosa ya, tapi soal nyari keheningan buat berani ngintip ke dalam. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari satu ide yang mungkin agak aneh kedengarannya. Kita tuh bisa hidup bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar jujur sama diri kita. Ini bukan karena kita sengaja jadi pembohong loh, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam yang lagi bekerja di belakang layar. Pertama-tama, kita mesti kenal dulu panggung tempat kita hidup setiap hari. Dan panggung ini ternyata dibangun dari cerita-cerita yang terus kita bisikin ke diri kita sendiri. Kita semua ini, sadar nggak sadar, hidup dalam apa yang disebut narasi diri. Anggap aja ini kayak film tentang hidup kita, tapi versi yang udah diedit. Kita potong bagian-bagian yang bikin sakit hati, kita halusin sudut-sudut yang tajam, terus kita tambahin dialog biar kita kelihatan lebih keren. Tujuannya apa? Simple, biar hidup terasa lebih nyaman, lebih masuk akal, dan lebih bisa kita terima. Dan narasi-narasi ini, kayaknya kita semua pernah deh ngomong gini. Aku baik-baik saja, padahal di dalam udah amburadul. Aku nggak apa-apa pas kita sebenarnya lagi hancur. Dan yang paling jagoan, ini pilihan terbaik. Padahal jauh di lubuk hati kita tahu, itu cuma pilihan yang paling aman, bukan yang paling kita mau. Akibatnya tuh halus banget, tapi dalam. Kita bukannya kehilangan realitas, enggak. Tapi kita kehilangan kejernihan buat ngelihat realitas itu. Persis kayak kita lagi nyoba lihat pemandangan indah, tapi lewat kaca yang penuh kabut. Pemandangannya sih masih di sana, tapi cara kita ngelihatnya jadi burem. Ya kan, hidup terus-terusan di balik kabut ini capek banget. Sampai akhirnya, di satu titik, pas kita ngerasa paling penuh sesak, bisa muncul satu momen hening. Nah, ini titik baliknya. Dan ini nggak dimulai dari sebuah jawaban, tapi justru dari sebuah pertanyaan penting. Di tengah semua berisiknya pikiran kita, untuk sesaat kita berhenti. Berhenti nyari pembelaan, berhenti nyari alasan, dan kita cuma nanya pelan-pelan banget ke diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang lagi terjadi di dalam diriku? Pertanyaannya sih simple ya, tapi menjawabnya, ini tantangan terbesarnya. Soalnya di balik pertanyaan itu bisa jadi ada hal-hal yang males banget kita akui. Rasa takut yang kita umpetin di balik kesibukan, keinginan yang kita tolak mentah-mentah, atau kelemahan yang kita tutupin rapat-rapat. Banyak yang mundur di tahap ini. Tapi, buat yang berani bertahan, yang milih buat tetap melihat walaupun rasanya nggak enak, disitulah sebuah perubahan besar terjadi. Kita mulai belajar cara baru untuk melihat tanpa menghakimi. Jujur yang dewasa tuh ternyata adem loh. Dia nggak teriak-teriak, wah aku jelek banget. Nggak, dia cuma berbisik, oke, ini faktanya. Nggak lebih, nggak kurang. Nggak ada drama, nggak ada ngejudge diri sendiri berlebihan, cuma pengakuan yang tenang atas apa yang ada. Slide ini nunjukin pemisahan yang krusial banget. Coba lihat, di satu sisi ada diri yang mengamati. Ini adalah bagian dari kita yang tenang, yang sadar. Di sisi lain ada pikiran dan perasaan yang kita amati. Mereka datang dan pergi kayak awan kemarahan atau kabut ketakutan. Dan ini kuncinya. Kamu bukan awan itu. Kamu adalah langitnya, tempat awan-awan itu lewat. Nah, ini praktis banget artinya. Artinya, kamu bisa merasakan marah, tapi kamu nggak perlu menjadi si pemarah itu. Kamu bisa merasakan gelombang takut tanpa harus tenggelam dan dikuasai sama rasa takut itu. Kamu adalah ruangnya, bukan cuacanya. Latihan jujur dalam sunyi ini pelan-pelan mengubah segalanya. Bukan karena dunia di luar tiba-tiba jadi lebih baik loh, tapi karena perang di dalam diri kita sendiri mulai mereda. Coba deh, bayangin energi mental kita itu kayak baterai HP. Dulu, banyak banget yang kebuang cuma buat nyangkal, nyari-nyari pembenaran, sama pura-pura. Sekarang, baterai yang sama itu jadi awet, bebas kita pakai buat hal yang lebih penting, buat memahami situasi, milih respons yang tepat dan bertindak dengan sadar. Dan efeknya ini kerasa banget di hubungan kita sama orang lain. Bayangin deh capeknya tiap hari harus pakai topeng. Nah, pas kita berhenti pakai topeng di depan diri sendiri, kebutuhan buat pakai topeng di depan orang lain itu pelan-pelan hilang. Kita jadi lebih apa adanya, lebih otentik. Tapi jujur aja, kejujuran kayak gini ada harganya. Beberapa orang mungkin jadi nggak nyaman sama kita. Beberapa hubungan mungkin jadi renggang. Dan itu nggak apa-apa. Karena pada intinya, kejujuran itu adalah cara kita menyederhanakan hidup, menyaring mana yang asli dan ngelepasin mana yang palsu. Ujung-ujungnya tujuan semua ini tuh bukan buat jadi manusia sempurna yang tanpa celah,
Tujuannya adalah sesuatu yang jauh lebih simpel, tapi juga jauh lebih susah buat diraih. Kejujuran ini bukan berarti kita jadi anti salah. Justru sebaliknya, orang yang jujur sama dirinya sendiri itu ngakuin kalau mereka tetap bisa dan pasti akan bikin kesalahan. Dia nggak tiba-tiba jadi punya semua jawaban. Dia tetap bisa ngerasa ragu, bimbang, dan nggak yakin sama langkah selanjutnya. Dan tentu aja, dalam perjalanannya, dia tetap bisa gagal, dia tetap bisa jatuh. Semua itu adalah bagian dari hidup yang nyata. Tapi ada satu hal yang paling dasar, yang udah berubah. Waktu dia salah, waktu dia ragu, atau pas dia jatuh, dia nggak lagi ninggalin dirinya sendiri. Dia tetap ada di sana buat dirinya, apapun yang terjadi. Dan itulah keutuhan yang sesungguhnya. Jadi, ya ujung-ujungnya pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Hidup ini nggak selamanya butuh jawaban yang ribet. Kadang dia cuma butuh satu hal, keberanian untuk melihat ke dalam dengan jujur. Pertanyaannya, kamu berani?